media analisis perilaku konsumen Bapak Muhammad Jamil beserta teman-temanku yang ada di ruangan ini dan ada yang di Google Meet. Baik, untuk kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu kegiatan presentasi mengenai ethnic, religion, and group influence atau pengaruh agama, etnik, dan kelompok bagi perilaku konsumen. Baik, di sini saya akan memperkenalkan kelompok-kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator, Siti Latifah. Dan di sebelah kiri saya ada teman-teman kelompok saya. Yang pertama Yalta Kiani, yang kedua Nur Syafika Rusman, yang ketiga Ibnu Fajar Sanidaya, dan di yang berikutnya Resin dengan nama Muhajidin, dan yang terakhir Dwi Rislanda. Baik, masuk kepada materinya, saya menjelaskan sedikit mengenai perilaku konsumen, yang dimana konsumen itu adalah seseorang yang menggunakan atau mengkonsumsi atau yang lebih spesifiknya menggunakan suatu produk. Jadi konsumen ini adalah seorang pengguna yang menggunakan produk tanpa harus menjual kembali produknya kepada pihak-pihak tertentu. Biasanya pihak-pihak yang menjual kembali barang-barang tertentu itu disebut dengan kata lain sebagai distributor atau reseller. Namun reseller dan distributor tidak disebut sebagai konsumen, karena lebih spesifiknya distributor dan reseller itu hanya perantara untuk menjual kembali barang atau produk yang disediakan. Namun konsumen tidak demikian. Jadi di sini dijelaskan yang secara sederhananya bahwa konsumen sebagai orang atau pihak yang membeli atau membayar barang atau produk ini dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Maka di sini kalau seumpamanya konsumen adalah orang, berarti perilaku konsumen adalah kegiatannya. Di sini perilaku konsumenlah yang menjadi inti dari pemproduksian barang, di mana kita mempelajari kebutuhan konsumen agar sang produsen bisa memproduksi barang sesuai kebutuhan masyarakat di daerah tertentu. Berikutnya tentang pembahasan pengaruh agama bagi perilaku konsumen yang akan diteruskan oleh teman-teman saya. Pengaruh agama bagi perilaku konsumen. Agama merupakan salah satu karakteristik demografi yang sangat penting. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh berbagai lembaga, beragam agama yang dianut penduduk di dunia, yaitu agama Kristen, Islam, Hindu, Buddha, dan lain-lainnya. Setiap agama memberikan ajaran yang sangat berpengaruh terhadap sikap, persepsi, dan perilaku konsumen bagi seorang muslim. Sebagai contohnya, yang pertama agama Islam. Agama Islam merupakan agama yang diakui sebagai agama di Indonesia. Ada di antaranya prinsip dasar ajaran Islam yang telah mempengaruhi bagaimana seorang muslim berperilaku sebagai konsumen, yaitu dengan adanya perintah melaksanakan sholat 5 waktu, membuat konsumen harus mengalokasikan waktunya untuk melaksanakan
penyediaan sarana lokasi, sarana hidup, di mana berbagai gedung seperti pusat perbelanjaan, kompleks perumahan atau apartemen menyediakan ruangan khusus atau gedung khusus yang diperuntukkan untuk sholat. Lalu konsumen muslim itu hanya mengkonsumsi makanan yang halal. Jadi ketentuan makanan halal bagi dalam ajaran Islam itu sangatlah penting bagi semua konsumen muslim. Terima kasih. Kita akan melanjutkan yang kedua itu umat Nasrani. Baik Kristen, Protestan dan Katolik mereka merayakan Natal. Terdapat tradisi memberikan hadiah kepada orang yang disayangi, seperti kasih, teman ataupun keluarga. Oleh karena itu konsumen yang menganut agama ini mereka membeli berbagai macam barang untuk dijadikan hadiah. Sehingga ini mempengaruhi perilaku konsumen umat Nasrani di hari-hari penting, seperti yang tadi sudah katakan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, saya akan melanjutkan materi tentang agama Buddha. Dalam ajaran Buddha terdapat keyakinan bahwa seorang umat Buddha harus menjadi seorang vegetarian. Vegetarian merupakan salah satu jenis perilaku konsumen vegetarian merupakan salah satu jenis perilaku konsumen dalam menentukan asupan makanan yang akan dikonsumsi. Seorang vegetarian tidak memilih pangan yang berasal dari hewan. Seorang vegetarian lebih memilih pangan yang berasal dari tumbuhan. Dari pengaruh agama terhadap perilaku konsumen sangat berpengaruh terhadap ajaran atau aturan agama, pola konsumsi masyarakat sangat disadari oleh para konsumen. Tidak jarang iklan baik media cetak maupun media TV yang mengaitkan produknya tentang kebutuhan agama. Para pemasar pun memanfaatkan kesempatan tersebut. Para pemasar menyadari bahwa secara umum masyarakat Indonesia sangat dipengaruhi oleh agama. Terima kasih. Pengaruh etnik bagi perilaku konsumen. Menurut Frederick Barth, istilah etnis menunjukkan pada suatu kelompok etnis tertentu yang dikarenakan kesamaan ras, agama, asal usul bangsa ataupun kombinasi dari kedua itu. Misalnya contoh ras etnis Jawa dan Sunda. Contoh etnis Sunda yaitu perbandingan gaya belanja yang berbeda signifikan
dengan etnis Jawa. Perbedaan gaya belanja ini menunjukkan gaya yang lebih hedonis, lebih peka promosi dan lebih setia. Sedangkan dibandingkan dengan Jawa, gaya belanjanya itu lebih inovatif dibandingkan Sunda. Walaupun menunjukkan perbedaan, kedua etnis ini memiliki gaya belanja yang sama, yaitu perfeksionis, berorientasi merek, peragu, spontan, dan peka gender. Gaya berbelanja yang mencirikan konsumen dari kedua etnis tersebut ada pada kategori cukup tinggi, dan faktor lingkungan yang sangat berperan dalam menentukan perilaku konsumen. Seperti yang kita ketahui bahwa aspek fisik dan sosial lingkungan dapat mempengaruhi perilaku, tanggapan kognisi dan efektif seorang konsumen. Bisnis yang menawarkan kualitas pelayanan konsumen yang baik memiliki kesempatan yang jauh lebih besar untuk berhasil dan tumbuh dibandingkan bisnis yang tidak peduli dengan pelayanan konsumen. Dan konsumen adalah kebutuhan yang pasti dari sebuah kegiatan bisnis, maka konsumen memberikan titik sentral perhatian pemasaran. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya pada bagian pengaruh kelompok dalam mempengaruhi perilaku konsumen. Menurut Gatwick dan Sender pada tahun 1968, kelompok adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan mereka saling bergantung dalam rangka memenuhi kebutuhan dan tujuan mereka, yang menyebabkan satu sama lain yang saling mempengaruhi. Sebuah kelompok referensi bagi seseorang adalah kelompok-kelompok yang memberikan pengaruh langsung ataupun tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Sekian. Sekarang lanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya lanjutkan. Kelompok dapat diklasifikasikan menjadi 3 dikotomi. Yang pertama, primer dan sekunder. Kelompok primer yaitu kelompok sosial di mana hubungan antar anggotanya bersifat pribadi dan berlangsung lama. Dan anggotanya juga memiliki kedekatan yang kuat. Oleh karena itu, kelompok ini memiliki emosional yang sangat mendalam. Contoh dari kelompok primer itu sendiri, yang pertama keluarga, kerabat, sahabat atau teman. Yang selanjutnya itu sekunder. Kelompok sekunder itu merupakan kelompok sosial yang besar dan tidak bersifat pribadi atau jangka pendek. Kelompok ini terbentuk dari kesukaan, menerapkan kegiatan bersama ataupun tujuan tertentu. Kelompok ini berorientasi untuk melakukan kegiatan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Contohnya seperti organisasi masyarakat atau lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan. Yang selanjutnya itu kelompok formal. Kelompok formal terdiri dari anggota-anggota yang berinteraksi secara resmi, yaitu kelompok ini dibentuk secara resmi dan memiliki sistem kerja yang jelas dan program kerja yang akan dicapai ke depannya. Contoh dari kelompok ini yaitu yang pertama partai politik, organisasi masyarakat. Yang selanjutnya yaitu informal. Kelompok informal yaitu kelompok yang dibentuk karena pertemuan yang berulang-ulang kali dengan memiliki kesamaan yang sama, yang didasari oleh keinginan untuk berkembang bersama. Contohnya yaitu kelompok bermain dan kelompok belajar.
Selanjutnya yaitu kelompok besar. Kelompok besar yaitu kelompok yang terdiri dari banyak anggotanya yang dibuat dari beberapa kelompok kecil yang menjadi satu dengan memiliki tujuan terarah. Sedangkan kelompok kecil yaitu suatu individu yang memiliki pengaruh untuk saling mempengaruhi satu sama lain dengan dasar kesukaan, kepentingan kecil dan spesifik. Sekian dari materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, itu tadi penjelasan mengenai materi kami, yaitu materi etnik, religion, dan grup influence. Baik, di sini saya akan memperjelas beberapa poin yang dijelaskan oleh teman-teman saya sebelum kita beralih ke agenda selanjutnya. Saya menggarisbawahi pembahasan agama seperti yang dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, yang saya garisbawahi tentang agama Islam, bahwa makanan halal dan makanan haram. Di sini saya akan menjelaskan bahwa beberapa konsumen terbagi menjadi dua, yaitu konsumen yang bisa mengkonsumsi makanan halal dan tidak halal. Begitulah yang bisa menjadi pelajaran produsen dalam mempelajari perilaku konsumen, bahwa mempelajari kebutuhan dan kewajiban konsumen sebagai kaum beragama. Di sini konsumen diwajibkan untuk mempelajari bagaimana tingkat kebutuhan masyarakat terhadap produk-produk yang diproduksi oleh satu daerah. Maka dari itu agama menjadi pengaruh yang sangat berpengaruh bagi perilaku konsumen, karena agama membagi-bagi kebutuhan kebutuhan konsumen. Nah, selanjutnya itu Kristen, agama Kristen cenderung ke pembahasan budaya seperti Natal, kebutuhan Natal. Itulah yang menjadi pelajaran konsumen untuk mempelajari perilaku konsumen, pelajaran produsen untuk mempelajari perilaku konsumen. Budaya-budaya seperti hari Natal yang akan mungkin seperti contohnya merayakan Natal. Yang ketiga yaitu dari agama juga tentang agama Buddha, di mana agama Buddha ini mewajibkan kaumnya untuk menjadi vegetarian. Di sini tentu seorang produsen mempelajari apa saja kebutuhan dari orang yang beragama Buddha, seperti orang-orang yang terkhusus menjadi vegetarian. Lalu etnik adalah mempelajari tentang ras, agama, suku, dan antar golongannya. Lalu apakah yang menjadi target produsen untuk mempelajari perilaku konsumen, yaitu mempelajari bagaimana ras itu membutuhkan sesuatu, ras, suku, agama, dan antar golongan mereka. Yang berikutnya adalah kelompok-kelompok yang dijelaskan tadi mengenai kelompok-kelompok yang primer, sekunder, informal, dan formal. Nah, teman-teman, sekian dari presentasi kami oleh beberapa pembicara saya dari kelompok 2. Saya telah men-share pilihan-pilihan ganda sebanyak 5 nomor di grup kelas. Jadi pilihan ganda itu silahkan dikerja, dijawab, dikumpul dalam bentuk kertas selembar. Nanti sedikit lagi. Oke, saya beri waktu sekitar 15 menit untuk menjawab. Setelah agenda kuis, yaitu pilihan gandanya, nanti saya akan lanjut dengan sesi tanya jawab. Sekian, silakan mengerjakan baik. Sembari menunggu pembuatan Google Form-nya, ada baiknya kita membuka sesi tanya jawab untuk lebih efisienkan waktu. Baik teman-teman, berdasarkan penjelasan tadi mengenai pengaruh etnik, agama, dan
kelompok bagi perilaku konsumen. Adakah teman-teman di sini yang ingin bertanya? Saya akan jelaskan. Saya membuka 2 sesi pertanyaan. Sesi pertama 3 pertanyaan dan sesi kedua 3 pertanyaan. Saya akan membuka sesi kedua jika waktu memungkinkan. Jadi untuk sesi pertama 3 pertanyaan. Silakan teman-teman angkat tangan, sebut nama dan NIM dan dari kelompok mana. Silakan angkat tangan. Siapa yang bertanya? Silakan. Bisa bertanya. Saya Muhammad Said dari kelompok 1 dengan NIM 21090750235. Pertanyaan saya itu bagaimana cara mengembangkan potensi pengaruh etnik atau budaya dalam perilaku konsumen dalam memasarkan suatu produk. Terima kasih. Bisa diulang? Bagaimana cara mengembangkan potensi pengaruh etnik atau budaya dalam perilaku konsumen dalam memasarkan suatu produk? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Teman-teman di sini ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Deran Sadar Fajri di Jurusan 60 Sri Modal Gadar Pendapatan. Nah, pertanyaan saya tentang apa yang perlu dilakukan perusahaan agar etik boleh diterapkan oleh semua pihak dalam perusahaan. Apa yang perlu dilakukan perusahaan agar etik boleh diterapkan oleh semua pihak dalam perusahaan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Penanya terakhir menurut sesi 1 ini, silakan angkat tangan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Wiranto dari kelompok 1. Pertanyaan saya itu menurut kelompok 2, kan dari yang sudah dijelaskan itu ada 3 pengaruh yang mempengaruhi perilaku konsumen. Di antara ketiga pengaruh tersebut, pengaruh manakah yang paling besar yang mempengaruhi perilaku produsen terhadap konsumen di negara Indonesia? Terima kasih. Dan jelaskan alasan. Terima kasih atas 3 pertanyaan tadi. Terima kasih juga pada para penanya untuk bisa aktif dalam diskusi kali ini. Baik, izinkan kami dari kelompok 2 untuk berdiskusi dulu mengenai pertanyaan-pertanyaannya, lalu kami jawab satu persatu. Silakan teman-teman dari kelompok 2 berdiskusi tentang pertanyaan ini. Pertanyaan dari saudara Kahri yang pertanyaannya itu cara efektif agar terciptanya etika bisnis yang ideal. Teknik yang adalah dengan cara memahami prinsip-prinsip etika bisnis itu sendiri seperti prinsip otonomi, prinsip kejujuran serta menghormati diri sendiri dan orang lain. Sekian, terima kasih. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya kembalikan kepada penanya. Apakah jawaban tadi sudah jelas atau ingin menanggapi? Ya, sudah jelas. Oke, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh teman-teman saya. Ya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Marianti. Pertanyaan itu bagaimana mengembangkan potensi pengaruh budaya etnik pada perilaku konsumen dalam memasarkan suatu produk. Jawabannya itu salah satu upaya mengembangkan yaitu dapat memperkenalkan etnik atau budaya kepada orang banyak. Selain itu dengan membuat produk tradisional dari etnik atau budaya tersebut, contohnya produk makanan tradisional lebih bervariasi dan beragam macam agar lebih menarik bagi konsumen. Baik. Terima kasih atas jawabannya. Saya lempar lagi kepada penanya. Apakah penanya ingin bertanya lagi atau menanggapi? Oke, terima kasih atas jawabannya. Dan pertanyaan terakhir.
saya sebagai moderator sendiri yang akan menjawab pertanyaan terakhir mengenai dari 3 pembahasan inti dari presentasi ini. Apa nanya? Oke, dari 3 pembahasan inti dari presentasi kami ini, yaitu etnik, agama, dan kelompok, manakah yang paling mempengaruhi perilaku konsumen di Indonesia? Jawabannya adalah etnik, karena Indonesia memiliki banyak sekali suku. Indonesia adalah masuk di beberapa negara-negara dengan suku yang sangat banyak. Kalau tidak salah, suku yang dimiliki Indonesia itu 75 suku. Kenapa etnik menjadi salah satu perilaku konsumen yang sangat berpengaruh di Indonesia? Karena dari banyaknya suku dan budaya, produsen mempelajari kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh beberapa suku itu. Salah satunya suku Jawa, suku Bugis, suku Makassar, dan suku lain-lainnya. Serta suku-suku itu yang mempunyai banyak kebutuhan menjadikan kategori etnik penting atau sangat-sangat penting di Indonesia. Begitu jawabannya. Saya tanya lagi kepada penanya, apakah mungkin kurang jelas? Ya, jelas sudah. Ya, begitu ya. Dari penjelasan tadi, dari 3 pertanyaan tadi mengenai bagaimana cara mengembangkan etnik dan budaya dalam pemasaran produk, serta apa saja yang dilakukan perusahaan agar etniknya bagus, dan yang terakhir tentang golongan manakah yang paling penting dalam perilaku konsumen. Dan pertanyaan ini secara sadar dijawab secara garis besarnya adalah jawabannya etnik, karena di Indonesia banyak sekali suku dan budaya. Jadi suku dan budaya inilah yang menjadi pengaruh besar bagi konsumen-konsumen yang ada di Indonesia. Baik, cukup jelas ya mungkin penjelasan saya, dan saya akan beralih ke sesi yang kedua. Menjawab, atau mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi dari jawaban-jawaban tadi? Mau menambahkan atau mau bertanya ulang? Oke, saya Yang kedua. untuk mengefisienkan waktu, saya membuka sesi kedua, tapi sesi kedua ini 2 pertanyaan. Saya batasi pertanyaannya 2 pertanyaan. Jadi teman-teman yang ingin bertanya silakan angkat tangan, sebut nama, NIM, dan dari kelompok mana. Silakan angkat tangan. Saya angkat tangan. Kalau dari teman-teman yang tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, berarti presentasi kami itu sudah cukup jelas dan sudah cukup dimengerti. Baik, untuk presentasi kali ini, saya harap teman-teman dapat mengerti penjelasan-penjelasan yang dijelaskan oleh teman-teman saya di atas ini dari kelompok 2 mengenai 3 inti dari perilaku konsumen, yaitu etnik, agama, dan kelompok-kelompok. Itu tadi saja penjelasan dari teman-teman saya. Saya harap teman-teman ini bisa memahami atau mengambil bagian-bagian penting dari penjelasan kami, dan serta buang saja yang tidak baiknya. Sekian dari saya, sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kami hanya manusia biasa. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.